Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha kepadamu ya Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik anak-anak, kembali ke pertemuan yang kedua, yaitu membaca surat Al-Kafirun. Sebelum kita memulainya, marilah kita baca dulu surat Al-Kafirun bersama-sama untuk mengingat kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Baik anak-anak, itulah surat Al-Kafirun supaya kita mengingat kembali. Baik, yang menjadi kompetisi dasar untuk pembelajaran 2 ini adalah terbiasanya membaca Al-Quran dengan tartil, menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berburuk sangka, berbaik sangka maksud kami, dan hidup rukun sebagai interpretasi dari pemahaman surat Al-Kafirun. Untuk tujuan pembelajaran adalah melalui pembiasaan peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan tanpa disuruh oleh orang tua dan siapapun. Yang kedua, melalui pembiasaan peserta didik dapat memiliki sikap toleran dan simpati kepada semua sebagai implementasi dari pemahaman isi surat Al-Kafirun. Baik, yang menjadi peta konsep dalam pembelajaran ini adalah bermain game salah satunya. Dilanjutkan dengan menghitung jumlah tanda bacaan panjang yang tersirat dalam surat Al-Kafirun. Baik, yuk kita mulai pembelajaran membacakan surat Al-Kafirun dengan benar dan tartil di depan orang tua atau saudara. Karena ini adalah merupakan pembelajaran daring, maka orang tua wajib mendampingi dari putra-putrinya. Langkah-langkah pembelajaran: amati surat Al-Kafirun di bawah ini ayat per ayat dengan teliti. Cobalah membaca sendiri surat Al-Kafirun, lalu lakukan berulang kali sampai lancar. Apabila sudah siap, silahkan kalian bacakan surat Al-Kafirun. Tuliskan koreksi dari orang tua, saudara maupun terhadap bacaan surat Al-Kafirun tersebut. Inilah bacaan surat Al-Kafirun yang harus kalian baca kembali dan harus hafali, dan silahkan panggil orang tua kalian untuk mendampingi untuk menyimak surat Al-Kafirun ini. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, untuk selanjutnya adalah mempelajari hukum bacaan mat asal pada surat Al-Kafirun.
Mad asli biasa disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli secara istilah adalah hukum ketika pada kalimat ditemukan huruf mad asli. Huruf mad asli berjumlah 3 huruf, yaitu alif, wawu, dan ya mati. Baik anak-anak, ayo kita berlatih. Ini disiapkan nanti di buku ketika kalian belajar di rumah, bahwa ini juga merupakan suatu tugas bagi kalian, yaitu 1. Sesudah kita mempelajari hukum bacaan mad asli, mari kita amati dan coba terapkan dalam membaca surat Al-Kafirun. 2. Setelah kalian selesai mengamati dan membaca, silahkan tuliskan kata yang mengandung bacaan mad asli pada kolom yang disediakan. Nah, ini kolomnya, kalian buatlah seperti ini, kemudian tulislah di buku kalian, lalu carilah mad asli yang mana terkandung dalam surat Al-Kafirun ini, baru tulislah di kotak-kotak tersebut. Suatu contoh gini, Qul ya ayyuhal kafirun. Lah, ini contohnya salah satu ada mad asli di mana ini? Yaitu ada di, kasih contoh satu saja loh ya. Nanti silahkan untuk ke bawahnya kalian cari sendiri. Ini saya kasih contoh satu saja, yaitu bertepatan pada di Al-Kafirun. Itu ya, itu adalah mad asli. Karena salah satunya adalah ada wawu di depannya dhamma. Itu perlu diperhatikan adik-adik. Dan kemudian yang bawahnya, selain hukum mad asli, silahkan kalian pelajari juga hukum bacaan yang lain. Itu ada di bawahnya. Baik, untuk selanjutnya yang C adalah menghitung jumlah bacaan yang harus dibaca panjang pada surat Al-Kafirun. Silahkan kalian hitung ada berapa tanda bacaan yang terdapat dalam surat Al-Kafirun. Berikut beberapa tanda bacaan yang harus dibaca panjang. 1. Huruf mad asli, alif, wawu, dan ya. 2. Baris tegak, yang tegak ke atas. Lalu yang ketiga adalah tanda mad. Nah, disitulah kalian cari ada berapa ya. Ada berapa jumlah bacaan yang harus dibaca panjang pada surat Al-Kafirun. Silahkan adik-adik nanti di rumah kerjakan itu. Orang tua kalian jangan lupa untuk mendampingi kalian. Baik, untuk tugas selanjutnya, mari kita bermain dengan mencocokkan dalam surat Al-Kafirun. Ini mencocokkan antara mad asli dan bukan mad asli. Nanti ini dicocokkan, ada gambar-gambar yang harus kalian tulis kembali, baru kalian cocokkan. Bermain game mencocokkan kalimat yang ada pada surat Al-Kafirun dengan hukum tajwidnya. A. Persiapan. 1. Guntinglah gambar kalimat di bawah sesuai warna. Jadi kalian harus mewarnai ya. Yang kedua, buatlah 2 kotak. Kotak ke-1 berilah tulisan mad asli, dan kotak kedua berilah tulisan bukan mad asli. Paham ya? Kalau kalian paham, ini berikutnya adalah, ini ada yang berwarna kuning, ada berwarna oranye, ada yang berwarna macam-macam ini. Contohnya kul ya ayyuha al-kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu cari kalian di mana ada mad asli dan mad bukan asli. Artinya mad asal bukan mad asal ini kalian cocokkan nanti ya, dicocokkan. Lalu kuning bertemu kuning ya, biru bertemu biru, oranye bertemu oranye. Ini nanti dicocokkan, kalian harus bisa menggunting.
Untuk tugasnya nanti kalian fotokan ke grup WA kita masing-masing ya, untuk sebagai bahan tugas dari kalian. Faham ya anak-anak? Maka dari itu kalian harus belajar dengan tekun, harus belajar dengan rajin demi tercapainya suatu cita-cita. Semoga wabah COVID pandemi 19 ini segera berakhir. Baik, selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi, dan mudah-mudahan kalian semua bisa memahami. Baik, ini adalah pesan untuk kedua orang tua kalian. Yang pertama adalah bimbinglah putra-putri Bapak Ibu untuk ibadah dan belajar dengan baik dan sabar. Putra-putri Bapak Ibu akan melakukan ibadah dengan baik apabila diberi tuntunan oleh kedua orang tua. Maka dari itu tolong untuk kedua orang tua bimbinglah putra-putrinya supaya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, gitu ya. Selesai sudah pembelajaran pertemuan kedua, mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.